Di video kali ini, saya akan memberikan tips supaya UI desain kalian lebih bagus dengan menggunakan gambar yang benar. Namun sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe SD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Di video kali ini saya akan memberikan tips-tips singkat dan praktis yang bisa kalian gunakan untuk mengimprove dan membuat UI desain kalian lebih bagus. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tipografi, bisa kalian tonton videonya di atas ini. Lalu setelah itu ada bagian 2 yaitu tentang spacing, bisa kalian tonton videonya di atas ini. Dan di sini video yang ketiga dan yang terakhir dari series ini, kita akan membahas tentang gambar, bagaimana cara kita menggunakan gambar dengan benar pada UI desain kita supaya membuat desain kita lebih menarik. Gambar adalah salah satu bahasa visual yang digunakan oleh desainer untuk berkomunikasi dengan para user. Gambar sendiri bisa memberikan sebuah cerita tanpa adanya dengan teks, bahkan bisa menyampaikan ide yang cukup kompleks sebagai pendamping teks dalam UI desain kita. Oke, langsung saja kita ke tipsnya yang pertama. Di sini akan saya buka Figma. Teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, Figma adalah salah satu software yang bisa digunakan untuk membuat UI UX design. Sudah pernah saya buatkan tutorialnya lengkap, silahkan ditonton di atas pojok sini kalau mau lihat. Oke, kita lanjut. Di sini kita bahas tentang gambar. Tips yang pertama adalah usahakan menggunakan gambar yang tajam, karena gambar yang pecah-pecah atau tidak tajam terlihat kurang profesional. Contohnya seperti ini. Maupun kalau dari jauh ini sama-sama tajam ya. Tapi kalau kita zoom seperti ini terlihat kotak-kotak, ngeblur, masih ngeblur. Dibandingkan dengan yang ini, nah ini kan tajam, gambarnya bagus. Oke. Jadi usahakan selalu gunakan gambar yang paling tajam di desain kalian. Apalagi kalau user itu menggunakan mobile untuk melihat desain kita, akan terlihat gambar yang kita gunakan ini benar-benar tajam atau tidak. Nah, salah satu hal yang kalian hindari adalah jangan gunakan gambar dengan di stretch. Kan saya tunjukkan contohnya. Ini saya lock dulu. Misalkan ini ya. Misalkan ini saja. Kita menggunakan card yang lebih tinggi seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kontenternya ini akan saya tinggikan seperti ini. Nah, ini kan masih ada kosong di bawah. Jangan sampai kalian nanti stretch gambarnya seperti ini. Kalian drag seperti ini. Nah, ini kan jadi tidak proporsional seperti gambar orinya. Jangan sampai kalian stretch gambar seperti ini di UI desain kalian karena akan terlihat sangat tidak profesional seperti itu. Oke, jadi tips yang pertama ini adalah selalu usahakan gunakan gambar yang paling tajam. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Di sini ada, jika ingin menaruh teks di atas gambar, gunakan overlay. Apa itu overlay? Overlay adalah lapisan atau layer sendiri di atas gambar lagi. Tujuannya kalau di sini sebagai layer tambahan supaya teks bisa terlihat lebih jelas. Oke. Di sini tujuannya sudah saya jelaskan tadi, teks menjadi lebih jelas dan memastikan teks terlihat di berbagai macam gambar. Nah, kasusnya seperti ini. Misalkan di gambar yang ini, saya lock dulu. Misalnya di gambar yang ini, teks memang sudah jelas karena gambarnya ini memang gelap ya. Overall gelap seperti ini. Namun kalau kita pakai teks ini di gambar yang berbeda, yang lebih terang seperti ini, teksnya akan menjadi susah dibaca seperti ini, kan? Nah, untuk mengatasi hal ini, kita gunakan overlay. Kita duplicate yang ini dulu saja. Duplicate. Lalu kita buat kotak sesuai dengan kotak ini, sama dengan kotak ini.
Oke, seperti ini. Lalu kita buat warna gelap, mungkin gelap lagi ya, seperti ini mungkin. Oke, lalu kita buat radius sesuai dengan radiusnya ini. Kalau nggak salah tadi 20 oh 10 ternyata 10 ya, seperti ini. Kalau sudah, ini warnanya kenapa 21 saja. Oke, kalau sudah, kita ganti menjadi linear gradient. Nah, seperti ini. Kita atur gradiennya seperti ini, biar yang gelap itu di bawah. Sesuai dengan teks kalian sih. Kalau teks ini kan di bawah teksnya, jadi yang gelap itu di bawah. Oke. Ini bisa kalian atur mungkin 80% saja. Seperti ini. Lalu kalian taruh layar ini di bawah teksnya. Bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah dengan layar, walaupun di gambar yang terang, teks ini akan tetap terlihat. Nah, misalkan ini layar akan saya tambahkan ke gambar yang ini. Kita taruh bawah teksnya. Nah, seperti ini. Juga akan memperjelas teksnya di background yang gelap. Dari tips yang kedua ini adalah gunakan layar jika kalian ingin menaruh teks pada sebuah gambar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Sini. Gunakan gambar yang sesuai konteks. Sesuai konteks ini maksudnya relevan, yang relate seperti itu. Karena di sini gambar itu tugasnya menjadi pendukung teks, dan gambar bisa mempengaruhi mood user yang melihat gambarnya tersebut. Oke, misalkan ini di section download, ada download sekarang, namun di sini gambarnya itu mbak-mbak lagi cemberut. Nah, kan kita kalau mau download malah bingung ya, ini nanti kalau di download malah mbaknya ini malah tambah cemberut apa gimana, atau user bingung malah ini disuruh download kok mbaknya malah marah gimana. Nah, ini adalah salah satu penggunaan gambar yang kurang tepat, tidak sesuai dengan konteks. Mari kita ganti gambarnya dengan gambar yang lebih relevan. Oke, ini akan saya duplicate dulu. Ini saya lock. Kita keluarkan gambarnya. Kita ganti dengan gambar yang lebih ceria, mbaknya. Seperti ini, kita masukkan clipping mask. Oke, mungkin seperti ini. Oh, sorry. Oke, kita taruh di belakang. Terus. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat sekilas, kita lebih tertarik untuk mendownload di banner yang ini daripada di banner yang atas, ya kan? Karena di sini menunjukkan orangnya itu senang kalau kita download di sini. Sedangkan kalau di atas ini mbaknya ini cemberut kalau kita download di sini. Seperti itu ya. Jadi tips yang ketiga, gunakan gambar yang sesuai dengan konteks, yang relevan dengan teks yang kita pakai, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat. Di sini ada gunakan gambar yang mempunyai focal point yang jelas. Apa itu focal point? Focal point ini mirip point of interest. Artinya salah satu objek yang menjadi fokus utama dalam sebuah gambar. Gampangnya, pilih gambar yang mempunyai satu objek utama saja. Nah, misalkan di sini, ini adalah contoh yang kurang bagus. Ini contohnya di sebuah hero, sebuah website. Di sini judulnya Bakmi Jawa Juara. Namun di sini gambarnya ada banyak sekali makanan. Jadi user kurang tahu yang bakmi ini yang mana, yang ini atau yang ini, atau yang ini atau yang ini. Jadi focal point-nya ini kurang jelas, sehingga membuat user menerka-nerka, akan memakan banyak waktu, ya kan? Nah, akan kita perbaiki dengan gambar yang mempunyai focal point yang jelas. Oke, kita duplicate dulu seperti ini, lalu kita keluarkan dulu gambarnya. Kita ganti dengan gambar yang mempunyai satu objek
utama seperti ini. Kita hapus layernya. Oke. Oke, seperti ini. Ya. Nah, bisa kalian lihat di sini langsung terlihat kalau objek utama dari hero ini adalah di sini. Gambar spaghetti di sini ya. Tapi di sini saya tulisnya bakmi Jawa. Jadi fokus utama dari gambar ini adalah spaghetti yang ada di dalam pan seperti ini. Jadi kalian langsung tahu bakmi Jawanya itu adalah yang ini, bukan yang atas-atas ini. Oke, sudah jelas. Dan di sini saya menggunakan gambar yang memang clean. Jadi yang di sebelah kiri ini untuk teks itu tidak ada gambar lain, tidak ada objek lain yang mengganggu teksnya, supaya user juga lebih mudah untuk membaca teksnya dan lebih mudah untuk melihat mana gambar yang utama seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan yang atas, di sini sebelah kiri itu masih banyak gambar, sehingga saya harus menggunakan layar seperti ini biar teksnya lebih bisa terbaca. Namun ini tetap kurang bagus. Kalau bisa usahakan gunakan gambar yang memang clean di bagian teksnya seperti ini. Kayak bisa kalian bandingkan sendiri. Oke, lanjut ke tips yang kelima. Hindari menggunakan stock image yang terlalu sering dipakai. Alasannya kenapa? Yang pertama, orang akan tahu kalau itu stock image. Jadi itu bukan orang beneran, bukan produk beneran yang dijual seperti itu. Lalu yang kedua, kalau memungkinkan gunakan foto asli. Seperti kalau misalnya kalian jualan nasi goreng ya, kalian jangan googling foto nasi goreng lalu kalian pakai di website kalian atau di toko online kalian. Kalau bisa gunakan foto asli dari produk kalian sendiri, lalu kalian gunakan itu di website dan toko online kalian, seperti itu. Lalu misalkan di website company profile, gunakan tim yang memang bekerja di sebuah company tersebut untuk dipasang di websitenya. Jadi jangan gunakan stock image tim dari Shutterstock mungkin dari Vpik untuk dipasang di website company profile kalian. Jadi sebisa mungkin gunakan foto asli dan hindari menggunakan stok yang terlalu sering dipakai. Nah, contohnya ini, kalian pasti sudah sering melihat orang ini di mana-mana, bahkan di iklan-iklan Indonesia, padahal ini adalah orang Filipina. Saya yakin kalian bisa temukan foto orang ini di stok website mana saja. Kalau ini saya ambilnya dari Freepik. Oke. Kalau sebuah iklan menggunakan orang ini, pasti orang-orang akan tahu ya kalau ini dia ngambilnya dari stok, bukan mereka ngambil photoshoot sendiri seperti itu. Jadi tujuan untuk tidak menggunakan stok yang terlalu sering dipakai ini adalah untuk menambah trust dari user juga seperti itu. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir, yang keenam. Gunakan gambar dengan tone yang sama dalam satu halaman. Tone yang sama ini bisa berarti tentang objek-objeknya yang sama, kemudian color palette-nya sama, lalu temperaturnya sama. Kalau misalkan warm itu warm semua, kalau cool ya cool semua. Jadi usahakan foto-foto yang kalian gunakan di dalam sebuah halaman itu mempunyai tone yang sama agar desain halaman kalian terlihat konsisten. Oke. Di sini tujuannya adalah konsistensi. Ini contohnya ada 3 yang saya pilih. Yang pertama dari shopvisual.com, contohnya seperti ini. Mereka menggunakan filter biru karena logonya memang biru, brandnya memang biru. Jadi mereka menggunakan filter biru di gambar-gambar mereka seperti ini. Oke. Nah, selain biru mereka juga menggunakan foto hitam putih, namun menggunakan aksen lingkaran biru di atasnya seperti ini. Jadi halaman ini terlihat konsisten gambarnya. Oke. Contoh lain ada abelaobjects.com. Ini jualan perhiasan. Di sini mereka tidak menggunakan filter warna, namun dari tone fotonya ini sudah bisa kalian lihat kalau memang mereka menggunakan color palette yang sama, backgroundnya sama, agak krem, coklat, putih begini ya. Dan itu digunakan di seluruh halaman. Di halamannya ini, oke. Dari satu halaman ini terlihat konsisten. Contoh lain ada di sini, Dani Gema.
shopee.com. Ini juga jualan sepatu. Mereka juga menggunakan background yang sama seperti ini, tone yang sama, biar kelihatan foto di halaman ini konsisten seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah tips yang keenam, gunakan tone yang sama dalam satu halaman agar desain kalian terlihat konsisten. Itu dulu tips UI desain kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat tutorial UI UX desain yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagram Kuko Aldi karena di sana saya banyak share tips-tips tentang desain. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kuko Aldianto, pamit.